Selanjutnya kita bicara mengenai representasi, narasi, dan kebenarannya. Ini bagian yang bukan hanya sampai pertemuan 10 ya, bahkan sampai pertemuan ke-11 kita sudah mengulik ini. Nah, pada tahap ini kita tidak lagi melihat Rambo itu sekadar film aksi, melainkan sebagai konstruksi realitas gitu. Jadi dia mengonstruk realitas kita mengenai heroisme itu. Dia semacam konstruksi realitas. Kenapa? Karena ini ya, jadi dia mewakilkan gitu. Ada yang diwakili dari hadirnya film itu. Makanya Rambo itu sebagai simbol ideologis dari produsen film. Nah, di sini media itu tidak pernah memotret realitas secara objektif gitu. Jadi tidak ada itu realitas objektif. Realitas objektif via media sulit ditemukan. Sulit ditemukan, tidak ada itu. Yang ada itu adalah merepresentasikan kelompok atau ide tertentu. Jadi di sini dia merepresentasikan atau mewakilkan sesuatu, baik kelompok ya, atau gagasan tertentu atau ide tertentu kan di situ. Lalu apa yang muncul? Apa yang lahir dari konteks itu? Yang muncul dari konteks itu adalah tentunya stereotip dan identitas kan. Ketika kita bicara mengenai hal itu. Jadi, ketika omongan tentang representasi, yang muncul adalah identitas ataupun stereotip. Dan identitas ya, atau identitas. Jadi Rambo itu merepresentasikan identitas laki-laki ya, maskulinitas. Maskulinitas Amerika tentu yang terluka, namun apa? Terus bangkit. Ini Amerika banget itu. Sebaliknya ya, musuh-musuhnya dalam Rambo, baik dari Rambo 2 atau 3 itu, seringkali direpresentasikan secara stereotipikal yang apa? Coba bayangin itu tentara-tentara Vietnam, dia dingin kelihatannya, apalagi kejam caranya ketika dia menangkap musuhnya, kejam gitu, atau tidak manusiawi gambarannya. Mau juga ini ya, tokoh-tokoh Vietnam itu ya, yang aktor-aktornya itu mewakilkan negaranya main di film Rambo. Lainnya adalah apa yang saya sebut tadi, politik dari ini, politik representasi, politik keterwakilan. Jadi politik representasi itu menunjukkan bagaimana film mewakilkan gitu, perang Vietnam. Perang Vietnam, kita lihat ke sini. Bagaimana itu perang Vietnam di mata Amerika. Perang Vietnam, dan ingin diperlihatkan ke dunia. Nah, bukan lagi di sana sebagai apa ya?
tidak dilihat lagi sebagai apa ya untuk konteks Amerika? Kegagalan. Kegagalan menaklukkan Vietnam. Melainkan itu sebagai medan di mana pahlawan individu dikhianati oleh birokrasi gitu. Kemudian melakukan upaya yang sendiri mandiri melawan yang direpresentasikan oleh negaranya. Nah, disinilah cara media membentuk ulang ingatan sejarah audiens. Jadi tidak perlu ya menulis buku revisi sejarah, bikin film aja itu sudah sangat luar biasa. Luar biasa karena dia satu teks bagian terkecil itu menjadi teks yang menghubungkan beberapa konteks. Nah, di sini kita menemukan cara media itu membentuk ulang ingatan sejarah audiens. Memori ya, dibentuk balik. Memori. Ini menarik karena konteks film itu tidak tunggal, ada banyak elemen yang ada di dalam, sehingga kompleksitasnya yang terpadatkan untuk satu frame representasi itu mudah dijadikan sebagai penulisan ulang memori. Apakah pembentukan ulang ingatan kita mengenai sejarah audiens, sejarah ingatan yang perlu diketahui kembali oleh audiens. Lebih lanjut, kita masuk ke bagian berita dan cerita ya. Bagaimana struktur naratif itu bekerja. Jadi setiap teks media itu termasuk Rembo itu memiliki struktur narasi yang membuat audiens terikat. Jadi audiens itu diikat ya oleh struktur. Dia mirip kalimat ketika sudah dibangun itu pasti mengikat kita pada topik utama yang dikonstruk oleh penulis. Nah, jadinya apa gitu? Setiap teks media termasuk Rembo, ikatan ini melahirkan beberapa bagiannya, konstruksinya ataukah pembentukannya. Kalau menggunakan pendekatannya, taruhlah kita menggunakan struktur narasinya teoritis tertentu gitu. Kita bisa membedah film ini melalui yang pertama, melacak apa yang disebut ini. Pertama itu orientasi. Nah, jadi ketika orientasi itu mengenali si Rembo, kita lihat bahwa Rembo itu tokoh penyendiri ya. Sendiri dia. Bisa mengatasi sendiri masalahnya. Jadi Rembo penyendiri ini masuk kota. Lalu komplikasi adegan atau actionnya itu terlihat misalnya di Rembo 1. Konflik dengan polisi lokal mulanya ya. Ada konflik. Ini masuk dari struktur narasi. Kemudian terjadi evaluasi. Nah, di sini terlihat pergulatan batin Rambo memaknai apa itu perang. Jadi dari konflik dengan polisi, kemudian dia mengalami refleksi, evaluasi. Makna perang itu apa sih? Bagaimana menarik dirinya masuk ke medan itu. Dan ini 4 tahap saya lihat ya. Ada tahap resolusinya seperti apa yang ditawarkan film ini. Memenangkan pertempuran fisik. Kemenangan. Selain dari struktur narasi ini bisa dilihat sebagai dramaturginya lah ya, mulai dari perkenalan awal, konflik awal,
kemudian bagaimana refleksi, evaluasi, dan resolusi konflik. Lalu di era sekarang, itu gimana? Di era sekarang, kita melihat apa yang disebut post-truth. Karakter seperti Rambo itu sering digunakan dalam narasi post-truth. Jadi, fakta sejarah perang mungkin berbeda. Tapi kebenaran emosional bahwa kita adalah pahlawan jauh lebih kuat memengaruhi opini publik. Di era ini, kalau dulu Amerika membangun tanda kutip atau bahkan mungkin kebohongan bahwa tidak mau mengakui kekalahannya lewat film Rambo ini, maka sekarang di era post-truth ini teman-teman sekalian, kita menghadapi beyond Rambo. Jadi karakter seperti Rambo itu justru juga dipinjam menjadi karakter di era sekarang. Bagaimana narasi post-truth dibangun. Yang mau saya bilang, era kita sekarang itu justru lahir Rambo baru ya. Rambo post-truth. Film ini kan bisa disebut juga melampaui apa ya? Karena sebagian besar kan ini fake tentang kondisi perang Vietnam yang ditawarkan oleh film Amerika ini gitu. Dan kita mau menontonnya kan gitu. Nah, kalau fakta sejarah perang ini memang berbeda, tetapi apa yang kita temukan saat ini itu kebenaran emosional, misalnya bahwa semua orang itu pahlawan yang harus segera share sesuatu ataukah apa gitu, menjadi orang yang pertama mengetahui informasi. Itu jauh lebih kuat memengaruhi opini publik gitu. Kan film ini muncul itu untuk apa? Membangun persepsi kan. Persepsi publik soal perang Vietnam. Begitu. Jadi pada intinya film ataukah media ataukah apa aja yang kita bikin itu selalu memediasi sesuatu dan memframe-nya di mana saat memframe itu tidak melibatkan semua realitas. Nah, saat dia di frame pasti ada ide tertentu ataukah representasi kelompok tertentu yang didorong ataukah mau dibawakan dan seterusnya. Di bagian akhir dari materi kita kemarin itu, kita melihat apa yang disebut kekuasaan dan resistensi itu ternyata ada ya. Jadi ketika ada kekuasaan, logikanya sebaliknya pasti ada resistensi, perlawanan gitu. Nah, ketika kita bertanya mengenai hegemoni khususnya lewat film Rambo ya. Mengapa kita menyukainya? Itu kan kalau hegemoni ya. Mengapa menyukai film Rambo? Nah, mengapa jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia itu, mengidolakan Rambo? Bahkan beberapa teman kita mungkin ada yang bernama Rambo. Nah, inilah hegemoni. Jadi kekuasaan Amerika itu tidak dipaksakan lewat militer saja, tapi lewat film. Dan ini banyak kan, agak dominan. Selain dia menginvasi Timur Tengah, dia juga menginvasi kita lewat film. Itu juga saat ini banyak dilakukan oleh negara. Bahkan kita mungkin juga akan melakukan. Nah, menyukainya itu dalam arti secara sukarela itu kita setuju bahwa Rambo adalah pahlawan. Kan? Dia pahlawan tuh. Lewat hegemoni ini. Saya juga dulu kok pahlawan, hebat sekali ini orangnya. Dia adalah pahlawan karena media membungkusnya dalam estetika yang keren gitu ya, emosional. Dia membuat kita menonton si Rambo ini
bahwa dia benar, padahal sebenarnya yang benar itu bukan Rembonya gitu. Tentara-tentara Vietnam itu yang digambarkan sebagai antagonis yang kejam, dingin, pembunuh berdarah dingin dan seterusnya gitu. Nah, ketika beralih pada apa yang kita sebut resistensi simbolik atau semiotik gitu, bagaimana saat ini terjadi pembajakan atas Rambo, ya, membajak Rembo kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa audiens itu tidak aktif, tidak pasif gitu. Audiens kita itu tidak lagi muncul pertanyaan apakah dia itu pasif atau diam, tidak. Di bagian ini kita belajar apa yang disebut bagi tawaran semiotik sebagai ruang di mana semua komponen elemen bisa menawarkan opini, pendapat, ataukah resistensi. Nah, inilah yang kita sebut kemarin sebagai culture jamming gitu, ataukah parodi gitu. Jadi di internet saat ini culture jamming ataukah parodi itu sudah bisa dilakukan remix lewat Rambo gitu. Jadi ada yang membuat parodi di mana Rambo menangis karena hal sepele kan. Orang bajak Rambo sekarang, Rambo nangis gitu. Ini bagian dari demokratisasi teknologi yang ada saat ini, atau yang disebut culture jamming. Ada yang apalagi ada yang mengubah poster Rambo menjadi kritik terhadap kebijakan militer yang supertising gitu modelnya. Jadi dia subversif apa ya? Dia bukan yang subversif itu harusnya kita. Dia menjadi iklan hegemonik agar orang percaya bahwa Amerika yang benar. Nah, lalu bagaimana membaca oposisionalnya? Jadi saat ini kita itu audiens itu kritis gitu. Dia kritis. Kritisnya itu kalau saat ini kalau menonton Rambo jadi bukan lagi dilihat sebagai film heroik. Tuh? Kalau Anda nonton Rambo saat ini tidak herois gitu. Heroismenya hilang gitu. Karena kritis. Melainkan sebagai film tentang kegilaan perang. Jadi ini adalah bentuk perlawanan interpretatif gitu dari pengetahuan kita tentang realitas yang dikonstruk oleh medium atau media tertentu, kemudian dimediasi misalnya lewat teks film atau teks-teks yang lain. Itu bagiannya dari review pertemuan-pertemuan kita. Nah, di hari ini sebenarnya kita itu menuju proyek esai penelitiannya untuk finalnya teman-teman. Jadi ketika kita lihat dari seluruh review ini, teman-teman itu diminta untuk membuat draft project yang melahirkan ulasan kritis ya. Ulasan kritis. Jadi kalau dulu itu lewat film atau apa, di sini Anda bisa memilih kasus di beberapa media, kan banyak sekali platform media kita sekarang. Misalnya bagaimana viralitas sebuah isu di TikTok atau narasi iklan gitu ya, dan membedahnya menggunakan urutan yang kita lalui tadi. Gitu. Ini bisa pertanyaan ini bisa dijadikan apa ya? Dijadikan sebagai landasan oleh teman-teman ketika menentukan topik yang dipilih. Gitu ya. Melihat apa yang dianalisa, media yang dianalisa itu bagaimana ia dimediasi, siapa di baliknya, bagaimana ia merepresentasikan realitas, apakah ada resistensi, sebagaimana di akhir kita tadi gitu ya. Ini kebanyakan yang muncul sekarang komentar subversif gitu, kata demokratisasi media sosial saat ini tuh khususnya misalnya dengan kejadian baru-baru ini, khususnya di Aceh kita lihat itu, dan Sumatera, itu menarik sekali untuk dijadikan ulasan. Nah,
Apakah ulasan dari awal hingga pertemuan sebelumnya sudah cukup teman-teman untuk membekali kita menyusun kerangka esai penelitian? Jika ada bagian yang masih membingungkan, mari kita diskusikan dan selamat terjun ke medan perang proyek final ya untuk